kalau gua kagak tampung sampah di sini, Kali Pesanggerahan udah lautan sampah. Lu bayangin aja satu hari 10 truk di Kali Pesanggerahan dan di sungai-sungai yang lain. Lu bayangin. Membangun itu awalnya dari sungai. Jadi sungai itu sebagai muka rumah. Nah selama ini kita di era-era yang salah, sungai itu belakang rumah, dibuat comberan, buat sepiteng, buat buangin sampah. Harusnya sungai itu adalah muka pembangunan. Satu, dia estetikanya punya peradaban antara manusia dengan alamnya. Kedua kan penyelamatan kawasan dari sungai. Sumber air itu dari sungai, sumber air minum dari sungai. Kata orang tua, kalau sungai sudah tidak berpalung, pasar sudah tidak tawar-menawar, kehidupan akan hancur. Sini Beh, sehari berapa banyak sampah? 10 truk lebih. Tiap hari tuh 10 truk, Beh. Tiap hari. Dari mana aja Beh? Dari mana aja. Lebak Bulus, Pondok Indah. Tapi kalau nggak dibeginiin lo, sama lama-lama gunungan sampah. Jadi ini nggak pernah jarang dianuin, buang kertas sendirian. Mon, kayak dulu Mon, dianuin aja, dilempar aja gitu Mon, nggak usah diplastikin. Kita nggak kekejar kita, kalau diplastikin aja. Ini aja, Ed. Kalau nggak begitu nggak habis kita nih. Pak udah berapa lama Pak kerja di sini Pak? Ya, hampir 12 tahun lah. Ini sampahnya dapat dari mana Pak ini? Apa ini dari warga semua. Daerah mana Pak? Jadi sampah tuh bukannya seminar sampah di Ciliwung di hotel. Ngerjain kayak bugo-bugo gini. Memang gua, waduh, mana top senjata sampah. Ini sampah begini, nanti begini. Kalau teori mah jago-jago banget dah orang Indonesia. Tuh dipilah dari situ kayak tadi nih, ya dipilah dulu. Dipilah, terus residunya yang nggak bisa dianu lagi, namanya dihangusin. Dihangusin namanya, ini waster namanya. Jadi diuapin namanya, ya. Panas sampah, ditiup sama ini ntar.
Belum. Belum. Nah, biar gampang ngambilnya tukang sampah jadi ditaruh di plastik. Kalau nggak diplastikin kadang-kadang sampah sayuran apa kita Berantakan ya. berantakan, kita tuang kena muka kita. Ini kalau udah naik semua ditata lagi bang. Iya. Kira-kira nih satu izinnya berapa kilo bang? Kira-kira. Ya kalau lagi sampah-sampah ini mah bisa 2 kintal nyampe lebih bisa. Kalau saya ngambil bisa nyampe 3, 2, minimal 2 gerobak lah. Ya kesadaran kita aja ya. Kalau nggak ada yang begini, sampah kayaknya makin numpuk aja gitu Jakarta. Penuh kurugan sampah. Nggak ada yang bakar. Kalau di sini kan ada sampah dikelola gitu, dibakar. Waduh, kalau profesi mah macam-macam dah. Kuli bangunan. Nah, tadi security pernah. Ngangkatin kapal tenggelam di Dumai pernah. Di Tanjung Priuk. Jadi nelayan di Tanjung Priuk. Lama saya. Iya. Pesannya sih jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya gitu. Biar kesadaran masyarakat terhadap sampah makin bisa diatasi gitu. Jangan buang sampah sembarangan lah gitu. Kenapa mau? Ya mungkin udah seperti kayak ini gitu kerjanya. Kerja lain kan kagak ada. Ini lebih bekerja sama aja kok uang, ya kan? Itu. Kalau saya mau ke Sakabuana, karena saya juga memang lahir di sini, dan ini memang lingkungan saya, jadi saya bagaimana untuk cara merawat lingkungan. Iya kan? Saya bukan menghasilkan uang, mungkin kalau saya misalnya cari, saya nggak mau ngambil sampah itu, nggak ada duitnya, sampai pinggir jalan tuh kan. Karena saya menjaga kebersihan lingkungan saya sendiri. Tuh. Jadi dengan ada Daya TV ini, supaya masyarakat lebih ngerti apa buang sampah di pinggir jalan itu. Ya, dia jaga lingkungannya sendiri. Kesadaran yang penting ya pak ya. Iya, kesadaran. Manusia kan sampah ini kan seperti alam. Dia pun kalau disia-siakan suatu saat loh, ngancam kan. Pasti kebabat dengan adanya banjir itu.
Dia nggak sadar kan, padahal sampah dia buang sendiri ke kali. Banjir, babat sampah, salahin sama pemerintah. Padahal dia sendiri bikin ulah. Tuh, itu. Dia nggak merasa. Sekarang kalau juga akal gua nggak buang sampah situ nggak mungkin banjir. Nggak mungkin sampah numpuk di kali. Ya kan? Itu kesadarannya yang kagak ada masyarakat. Masukin, Wan. Ya semua kita yang di lapangan, yang di apa jadi gabung semua, nggak usah. Oh ini kerjaan kita, ini kerjaan si A, jangan. Memang semuanya tugas kita. Nggak pakai bensin, mau 3 hari 3 malam terus ini begini terus jalan. Panas sampah tadi tuh, nah kan ngebul kan tuh. Ya untuk pupuk, untuk macam-macam. Asap ya, lama-lama kan ada asap. Jadi kalau misalkan ditanya ini panasnya dari mana? Panasnya itu dari sampah itu sendiri. Kita tidak menggunakan BBM apapun atau minyak tanah atau solar atau bensin. Kita panasnya itu menggunakan dari si sampahnya itu sendiri. Ada asap dia, lama-lama nggak ada asap. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang sampah dibakar, terus sampah diuapin segala macam pasti menimbulkan asap beracun, ya kan. Sedangkan Jakarta sendiri sekarang lagi maraknya penanggulangan polusi udara kan. Nah, antisipasinya kayak seperti apa ya? Kita saring, tapi saringnya itu tidak menggunakan kanvas atau tidak menggunakan kain atau tidak menggunakan filter yang berbentuk yang berbentuk benda, tetapi kita menggunakan filter itu kita menggunakan air. Karena air itu sendiri punya zat senyawa dengan si smoke gitu atau kita sebutin asap ya. Dia jadi fungsinya si air itu menangkap dari partikel-partikel asap itu. Sama orang-orang kaya ini, bikin sendiri. Yang sisa asapnya itu, Mbak bisa lihat asap itu ya.
hanya segitu. Itu sebenarnya bukan asap. Kalau kita taruh tangan kita di atasnya, itu tangan kita basah. Karena itu adalah uap air. Jadi si asapnya itu sudah dihajar, dimakan sama si airnya itu sendiri. Plastik dibakar itu memang sangat berbahaya kalau kita langsung cium gitu ya. Tetapi kan yang tadi saya bilang, di dalam ini sebenarnya ini bukan tungku, ini dalamnya air. Jadi saat si asap itu keluar, asap plastik ini keluar melalui pipa-pipa yang ada di atas nih ya, yang pipa cemong-cemong ini ya, itu dia sebenarnya tersesat di labirin. Ini saya sebutnya labirin, bak labirin. Saat dia tersesat di bak labirin, dia akan disemprot sama air yang bertekanan tinggi, dengan nozzle bertekanan tinggi. Jadi saat dia nanti keluar, si racun dari si plastik ini itu akan terserap oleh air. Nah, kita dalam 1 bulan kita nggak memerlukan banyak air. Kita sangat irit banget sama air. Kita hanya memerlukan kurang lebih 250 sampai 300 liter per bulan. Kalau kita bilang seramah lingkungan, yang jelas gini, saya sedikit menjelaskan ya. Saya pernah melakukan studi gitu kan. Jadi sampah yang dikeluarkan oleh rumah tangga setiap hari ataupun sampah pabrik segala macam ya kan, itu kurang lebih ada sekitar 8-7 kilo per hari gitu kan. Nah, dari 8-7 kilo per hari itu yang bisa dikelola untuk menjadi kompos itu hanya kurang lebih sekitar 25%. Nah, 25% itu yang sisanya, yang 75% adalah sampah residu. Nah, sampah residu itu mau dikemanakan? Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang alat, kita hanya bicara 3R gitu kan, di daur ulang segala macam, itu tidak mampu kalah kecepatannya dengan sampah yang diproduksi per hari gitu kan. Jadi residunya itu mau dikemanain gitu kan. Nah, di dalam residu itu ada beberapa jenis gitu. Yang paling berbahaya adalah residu B3. Residu B3 itu hanya bisa ditanggulangi dengan cara di-burn atau dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Ya kan? Mungkin kalau misalkan suhu yang di bawah 500 derajat dia masih belum bisa terurai racun B3 itu ya kan. Tetapi kalau misalkan di atas 1200 derajat itu kemungkinan insya Allah sampah B3 itu bisa kita lebur gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dibilang ramah lingkungan, ya pasti dia mengeluarkan asap, tetapi yang ditanganin sama alat ini gitu kan, itu jauh lebih baik ya kan dibandingin apa yang dikeluarkan lagi. Paling kalau dikeluarkan lagi kadar asapnya juga sangat tipis, karena ini per jam sampah. Kita bisa lihat di sebelah sana nanti itu ada tumpukan bekas abunya itu kita jadikan pupuk untuk pohonan-pohonan kita, bibit-bibit sayuran kita segala macam. Itu hanya 1 ember abu itu dari hasil sampah kurang lebih sekitar 1 truk. Gua kan dulu bilang tadi tuh, kenapa itu gua asapnya, tapi gua blokir lagi dengan pohonan. Karena bambu itu sebagai pemblokir residu udara yang paling kuat. Gua tuh sebetulnya jauh lebih, orang pintar beda. Kalau orang pintar 2 kali 2 4, kalau orang paham 2 kali 2 bisa 16. Jadi pandangannya udah ke sono. Karena orang pintar belum tentu paham, orang paham sedikit pintar.
Karena bambu itu satu adalah pemblokir air di kala musim hujan. Kemudian bambu itu dulu orang tua dulu ratusan tahun yang lalu bahwa bambu itu penjernih residu yang paling kuat kalau ada racun di tanah segala macam. Kalau ada pun bambu, mata air pasti terpelihara. Jadi kalau mata air terpelihara, air itu akan mengalir, keseimbangan semua kehidupan akan terjamin. Manusia, tumbuhan, hewan, pun bambu. Jadi gue pengen ngerubah yang namanya teater tuh bukan di gedung gitu. Teater tuh di sungai, di gunung, di laut gitu Neng, teater gue. Jadi kalau teater kan dulu namanya teater tuh orang habis potong padi, bikin obor, udah kumpul, ya udah bikin kayak orang tari apa zaman dulu begitu. Teater dulu begitu. Pukul gua. Gombang namanya lu. Gombang. Nah iya, sini-sini aja nonton sini. Apa-apa diberesin. Ya kasih kesempatan masyarakat yang jaga. Tahu nggak lu? Jangan seolah-olah inilah yang dirusak tatanan peradaban kita, bahwa kalau misalnya hutan konservasi yang jaga oleh polisi hutan. Justru hak-hak masyarakat itu, adat itu menjaga bagian apa yang dipunya di kampungnya.